ada perhitungan indeks William-nya, Bu. Karena revisi yang kemarin itu, kata Ibu tuh, jangan pakai Gini rasio, tapi pakai kalau pendapatan pakai indeks William, Bu. Williamson maksudnya. Ya, ya. Itu apa namanya? Menghitung sendiri atau dapat dari orang lain? Hitung sendiri, Bu. Itu tolong Raden ke bawah lagi. Ada di Excel-nya juga, Bu, udah di. Mau yang di Excel-nya atau yang ininya teh? Di Excel, Bu. Oke, sebentar ya. Dari tahun berapa sampai tahun berapa? Tahun Dari 2000. Wah, atau ini mah terlalu pendek ya. Terlalu pendek sepertinya ya. Kalau 2016, tahun kemarin aja kan kalau nggak salah udah panjang ya tahunnya yang menghitung sendiri juga ya. Kenapa desentralisasi? Ini tuh indeks Williamson loh, kok kenapa di sini? Sebentar. Jadi hanya 5 tahun datanya ininya yang dilihat. Iya, Bu. Oke, kalau 5 tahun sepertinya terlalu pendek ya. Jadi tahun 2011 bisa gitu, Bu. Di tahun 2011. Ini kan yang ingin ditelitinya, yang ingin dibahasnya adalah ketimpangan antar wilayah. Begitu kan ya? Iya, Ibu, ketimpangan pendapatan antar wilayah. Oke, itu kan intinya di situ. Nah, kemudian saya lihat ada derajat desentralisasi fiskal, belanja langsung, belanja tidak langsung, inflasi, tenaga kerja. Ini yang mau dilihat sebetulnya apanya sih yang dikaitkan dengan ketimpangan ini? Jadi, Bu, dari variabel-variabel ini tuh apakah berpengaruh gitu, Bu, ke ketimpangan ini tuh, ke ketimpangan pendapatannya itu berpengaruh atau tidak gitu, Bu? Dasar teorinya apa nih? Dasar teorinya dengan campur-campur variabel ini gitu. Menurunkannya dari mana? Menurunkannya seperti apa coba? Saya ingin lihat ininya, kerangka pemikirannya, paradigma berpikirnya seperti apa. Jadi kenapa ada beberapa variabel ini yang nanti akan dikaitkan dengan ketimpangan begitu. Soalnya dari jurnal ada yang seperti ini, Bu. Coba jurnalnya yang mana saya lihat. Jurnal Indo, Bu. Kenapa? Jurnal Indonesia. Ya, makanya saya lihat dulu jurnalnya. Soalnya campur-campur ini tuh ya, nggak konsisten analisis maunya dari arah mana gitu. Kok ada desentralisasi fiskal gitu kan ya. Kok tiba-tiba ada inflasi, ada pengangguran, itu nyambungnya dari mana gitu. Jadi kalau saya lihat dari campur-campur seperti tadi, itu kedudukannya nggak jelas nanti.
Yang satu dari sisi fiskal, tadi ada APBN segala macam gitu ya. Kemudian ada dari variabel makro yang lain gitu ya, unemployment-nya gitu kan ya, tenaga kerja di situ ya, tenaga kerja, kemudian inflasi, itu dari sisi moneter. Jadi fiskal sama moneter ini kaitannya apa nih gitu. Yang mana jurnalnya? Coba saya baca, lihat jurnal yang di citasinya yang mana. Ini mah tuh ya, kalau ini nanti perlihatkan ya jurnal yang mana ini yang disitasi ya. Ini mah proceeding gitu ya. Proceeding tuh belum jadi jurnal ya. Baru artikel dari conference gitu. Yang pertama tadi yang Ananda itu. Udah terlihat belum, Bu? Sebentar. Coba lihat. Sudah ada, tapi coba saya lihat dari atas. Ya, seperti yang saya sampaikan minggu lalu ya, jadi kita rujukan jurnalnya ke rujukan-rujukan yang utama ya. Gitu. Jadi untuk variabel nanti dirubah, Bu? Kalau saya lihat sih iya, nggak konsisten. Ini maksudnya nggak ke arah situ. Jadi campur-campur ini tuh mau lihat dari sisi fiskal, terus agak aneh juga. Kemudian kalau misalkan lihat dari sisi fiskal kan harusnya misalnya membandingkan apa namanya arah antara misalkan ya kalau misalkan fiskal kan sentralisasi fiskal misalkan tadi kan itu dari tahun 2001, ini 2016 gitu, apa yang ingin dilihat gitu dari situ gitu ya. Itu makanya ini ketika menurunkan suatu variabel kan kita harus refer dulu atau merujuk ke teorinya dulu kan gitu. Jadi oke, misalkan kita tadi ingin melihat ketimpangan antar wilayah. Nah, ketimpangan antar wilayah itu apa sih? Mungkin kita harus tahu definisinya dulu kan ya. Definisi, tahu oh iya ini tuh maksudnya ke sini, arahnya ke sini. Nah, dari situ kan bisa turun tuh kira-kira yang mempengaruhi apa namanya ketimpangan antar wilayah itu grand teorinya ada di mana sih gitu kan ya. Apakah sama dengan grand teori distribusi pendapatan yang biasa misalkan kan, kalau distribusi pendapatan yang biasa kan pakainya utilitarian atau egalitarian misalkan kan gitu. Nah, kalau ini yang mana nih kalau antar wilayah gitu. Kayak gitu. Kan jelas tuh enak nuruninnya. Gitu ya. Bukannya sudah tahu ya cara menelusuri jurnal internasional.
Udah Bu, terus juga udah ada campuran dari jurnal internasionalnya. Nah ini tuh melanjutkan yang minggu lalu Bu. Sebenarnya udah ada yang internasionalnya Bu. Raden juga udah dapat. Coba mana aja jurnal-jurnalnya, coba saya lihat. Yang jurnal internasional. Ya, sebentar Ibu. Ini Ibu untuk jurnal internasionalnya. Coba. Terus di sini apa? Bicara apa? Kalau ini inequality in Indonesia, jadi inequality-nya lebih ke income-nya aja, bukan region di sini. Ya. Kok soalnya ini pakai household, jadi rumah tangga nih yang dilihatnya. Iya Ibu, ini lebih ke pendapatannya aja, belum ke antar wilayahnya. Berarti nggak cocok tuh pakai jurnal yang ini. Iya, siap Ibu. Yang ini nggak cocok ya. Ya. Oke, apa lagi? Coba jurnal yang mana lagi? Kalau yang barusan itu cocoknya buat yang ketimpangan, yang spesifik ketimpangan pendapatan ya. Oke. Regional Equality Indonesia Pre and Post. Coba ke bawah. Ini saya kira kalau yang ini pasti analisisnya regional. Coba ke bawah. Sebentar. Oh, ini yang saya malah ya. Sebentar. Sama ini Ibu baru dapet segini aja, soalnya belum sempat lagi nyari yang internasionalnya karena sulit variabel-variabel yang dicarinya Bu. Kemarin kata kuncinya apa? Ketimpangan pendapatan Ibu. Nah, berarti ada yang salah nih. Jadi kan karena ini kan ketimpangannya regional ya. Jadi yang harus dicari adalah inequality between region harusnya. Bukan income inequality. Kalau income inequality itu yang kelompok berikutnya baru tepat. Gitu. Jadi makanya beda ya. Di awal kan saya beda nih. Ini tuh antar wilayah nih, antar wilayah itu yang dilihat adalah bukan dari pendapatan antar individunya. Gitu. Tapi antar wilayahnya, ketimpangan antara Jawa dengan Sumatera itu seperti apa? Gitu ya. Iya Ibu, sebenarnya emang dari minggu kemarin lagi sempat kurang menemukan mufakat untuk terkait judulnya gitu Ibu, soalnya di grup membahas ini dan di yang lainnya juga berbeda gitu judulnya. Jadi ke diri saya sendiri juga bingung gitu untuk variabelnya apa gitu. Paling yang mufakatnya itu baru ketimpangan pendapatan Ibu. Kayak gitu Berarti antar salah wilayah. ya. Iya. Jadi dari Ibu. sekarang udah stop aja cari income inequality, stop aja itu karena salah ya, cari kata kuncinya salah. Jadi yang harus dicari adalah inequality-nya between region. Iya, siap Ibu. Ya, gitu. Ini saya aja barusan coba cari udah dapat beberapa.
Kalau kata kuncinya benar. Misalkan ini nih. Ini walaupun working paper, ini kan working paper ya, tapi saya bisa jamin ini apa namanya, kualitasnya tidak diragukan karena yang mengeluarkan adalah dari TNP 2K gitu ya. Itu institusinya. Ini masih baru lagi ya. Ini Regional Inequality in Indonesia. Nah, ini kan itu yang nulisnya ini kakak kelas saya juga waktu di UI dulu. Jadi saya kenal orangnya gitu ya. Nah ini dikeluarkannya oleh TNP 2K. Jadi ini institusi yang tidak diragukan lagi gitu ya. Makanya saya barusan nggak mau salah pakai yang ini. Gitu. Gitu ya. Jadi harus tepat kata kuncinya. Kalau kata kuncinya udah salah, yang tadi kan income inequality ya pasti yang keluarnya seperti itu. Gitu ya. Iya, siap, Ibu. Oke. Kalau ini mungkin konteksnya ya tadi ya, ini desentralisasi fiskal karena yang dilihatnya setelah apa namanya otonomi daerah nih tahun 2001 gitu ya. Jadi yang dilihatnya adalah ini interregional disparity-nya kayak gitu ya, seperti apa kayak gitu. Jadi bukan ini income inequality-nya gitu. Kalau yang dimaksud tadi income inequality, yaitu tadi household yang dilihatnya ya. Makanya kenapa pakai indeks Williamson? Karena yang dilihatnya adalah pendapatan agregat. Gitu, bukan pendapatan individu. Oke. Nah, sebetulnya kan saya membebaskan juga kemarin ya regional disparities-nya atau misalkan inequality between region-nya itu mau apa yang dilihatnya gitu kan, nggak usah harus apa namanya, nggak usah harus pakai regresi kan gitu, tapi menurunkannya benar gitu kan ya tadi loh kok tiba-tiba campur-campur gitu kan ketika menurunkan apa namanya sesuatu misalkan menganalisis dari suatu topik tertentu itu harus jelas ini kita mau melihatnya dari arah mana gitu kan, ini jangan sampai campur-campur tadi loh kok ini ya di satu sisi kita lihatnya misalkan dari sentralisasi fiskal tapi nggak konsisten juga kok tahun 2016 gitu ya. Kemudian kok tiba-tiba ada inflasi, ada tenaga kerja, itu seperti apa cara berpikirnya gitu. Gitu ya. Ya, siap Ibu. Ibu izin bertanya. Iya. Ibu menurut Ibu turunannya lebih baik menggunakan variabel apa ya, Bu? Nah, Untuk itu turunan. ya. Nah, jadi jangan saya kan ini kepada Anda gitu ya, membebaskan kepada Anda dengan 5 orang ini coba cari di literatur gitu kan ya, di literatur. Jadi jangan akhirnya menyandarkan kepada saya gitu. Baiknya apa? Nah, saya itu paling nggak suka seperti itu sebenarnya. Iya, Ya, siap Ibu. paling nggak Mohon suka maaf. tuh ada mahasiswa yang jadi baiknya gimana Bu? Seolah-olah saya gitu kan ya. Jadi saya ingin mahasiswa punya ide gitu kan ya, tapi idenya benar gitu. Oh iya, saya menurunkan baca dari buku ini misalkan ya. Oh iya, menurunkannya tuh seperti ini gitu. Gitu ya. Iya, siap Jadi Ibu. grand teorinya Mengerti, Ibu. jelas. Jadi kan Anda sudah belajar metodologi penelitian kan. Jadi bagaimana menurunkan dari grand teori gitu kan. Dari grand teori turun ke variabel-variabelnya apa gitu kan ya. Apa yang akan dianalisisnya, topik utamanya apa. Turun kepada variabel-variabel yang memang berhubungan dengan topik tersebut. Gitu. Gitu ya. Oke. Iya, Ibu. Siap, Bu. Oke, jadi ini ya tuh, ini makanya kan pakainya indeks Williamson gitu kan ya, pakainya gross regional domestic product per kapita pasti pakainya ini PDRB gitu kan ya untuk menghitung indeks Williamson kayak gitu. Nah ini
Kalau ini between province gitu kan ya, makanya nanti saya terserah Anda, makanya apakah antar pulau misalkan nanti dihitung kembali gitu kan ya, atau between province gitu ya, ininya apa namanya inequality-nya gitu ya. Ini juga sebetulnya ke fiskal revenue, tapi spesifik ya, fokus gitu kan ya ke fiskalnya gitu. Karena yang dilihatnya adalah regional disparities between province after fiscal decentralization gitu sini. Gitu. Jadi menemukan topiknya, jadi jangan ambil comot sana sini gitu. Jadi kita harus teguh nih memposisikannya itu. Ya, ini juga berlaku nih untuk semua ya. Nanti jadi memposisikan ketika kita melakukan suatu analisis terkait topik tertentu gitu kan ya. Jadi jangan sampai kita comot sana sini. Oh ya udah jurnal yang satu bilang begini, jurnal yang dua padahal itu topiknya misalkan sudut pandangnya berbeda misalkan. Terus kemudian kita campur-campur gitu. Enggak gitu juga. Gitu ya. Oke. Jadi saya kira itu ya. Jadi kata kuncinya yang harus diubah dalam pencarian jurnalnya ya. Oke, itu aja cukup Ya, siap Ibu. Makasih banyak Ibu. Oke. Sekarang kelompok 2 silakan. Iya Ibu. Suaranya terdengar tidak Bu? Untuk kelompok 2 itu kemarin kan masih ini ya Bu, masih menentukan topik arahnya kemana. Untuk kemarin itu kan kami menentukan untuk membahas tentang urbanisasi, tapi saran dari Ibu untuk lebih luas bahasannya itu lebih baik mengenai rural urban migration ya Bu. Jadi kami mengikuti saran Ibu, lalu kami juga mencari jurnal dan alhamdulillah ada. Dan kami untuk arahnya mungkin seperti ini Bu, kami menemukan di jurnal itu dijelaskan kalau migrasi ini faktor utamanya ini ada 2. Pertama, digunakan untuk mengatasi guncangan negatif terhadap pendapatan. Jadi misalnya jika rumah tangga terkena guncangan negatif seperti pertanian akibat kekeringan, bencana alam itu, maka rumah tangga di wilayah pedesaan memutuskan untuk mengirim anggota rumah tangga salah satunya itu ke tempat lain untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Terus faktor yang keduanya lagi, migrasi ini digunakan untuk strategi investasi, tujuannya untuk meningkatkan meningkatkan pendapatan yang diharapkan di masa depan ini dapat dimanfaatkan untuk upah yang lebih tinggi, misalnya ke daerah perkotaan. Terus kami berencana dari motif itu dari jurnal itu kami menemukan kalau ternyata dari 2 motif itu yang paling banyak yang digunakan sebagai motif utama migrasi itu salah satu yang menjadi topik utama itu untuk penanggulangan resiko pada masyarakat miskin di wilayah pedesaan. Jadi melalui jurnal tersebut kami berniat untuk mengambil arah pembahasannya untuk mengidentifikasi ininya Bu. Kan tadi udah ada motifnya, jadi motifnya itu ada 2. Jadi kami untuk selanjutnya menyelidiki efek dari setiap motifnya itu Bu pada ekonomi pedesaan. Jadi dari 2 motif itu gimana sih apa efek yang akan ditimbulkan. Seperti itu Bu. Ibu maaf, mic-nya masih off. Oke. Coba lihat jurnalnya. Untuk jurnalnya yang jadi jurnal utama kita ngarah ke situnya jurnal yang nasional Bu, sebentar. Ini Bu.
Ini nanti dukungan datanya nanti rencananya mau seperti apa? Sebentar Ibu, mungkin dari Akang Teteh yang lain bisa dibantu. Jadi rencana besarnya seperti apa nih dengan topik ini? Kalau tadi kan hanya mengidentifikasi aja kan, apa namanya, keputusan bermigrasi gitu kan? Nah, menjelaskannya akan seperti apa nanti? Dukungan data gitu, rencananya akan seperti apa? Karena kalau kaitannya dengan nanti dengan keputusan bermigrasi ya, ada motif bermigrasi di situ, itu kaitannya dengan self selection bias gitu kan? Nah, ini akan seperti apa? Mengidentifikasi perilaku itu. Kalau untuk datanya mungkin belum terkumpul, dan belum dicari juga Bu, karena kita masih kemarin itu bingung untuk menentukan arah bahasannya. Jadi untuk arah bahasannya mungkin ya ini yang ini Bu, karena kita juga baru nemu gitu arah bahasannya di minggu kemarin. Kalau kita mau identifikasi apa tadi permasalahan yang akan timbul dari dua motif imigrasi tersebut Bu. Oke, sebelum dilanjutkan ya, ini tuh saya tuh ini udah minggu ke berapa nih? Minggu keempat ya. Minggu keempat ya, betul ya, minggu keempat. Ini kita punya waktu tuh sebentar lagi. Jadi hanya 3 minggu lagi, 3 pertemuan lagi ya. Pertemuan 3 minggu lagi berarti kan. Nah, saya tuh agak riskan ini di pertemuan keempat ini belum firm gitu ya, ininya topiknya tuh. Gitu ya. Jadi oke, ini misalkan ini ya seperti ini tadi ya, kelompok pertama tadi kan masih salah kata kunci gitu kan, apa yang dimaksud itu belum benar gitu ya, yang dimaksud justru ketimpangan antar wilayah, tapi yang dicari adalah income inequality-nya between household gitu ya, atau between individu. Nah, sementara yang ini saya kira ini oke, topiknya misalnya migrasi, tapi migrasi rural urban migration misalkan. Tapi itu tadi masih bingung ini menganalisisnya mau didukung dengan data seperti apa. Kalau misalkan kita copying ya, ini kan copying dari jurnal tertentu gitu kan topiknya gitu. Nah ini kalau saya lihat ini kan keputusan migrasi, sementara keputusan migrasi itu kan individu ya nanti datanya atau rumah tangga. Nah itu nanti kaitannya kalau misalkan data ya harus data individu, pakai mikrodata gitu ya. Nah itu ke situ arahnya. Jadi ada self selection bias dalam migrasi itu kenapa misalkan
seseorang memutuskan migrasi dari desa ke kota, misalkan kan itu ya ada self selection bias dulu, gitu. Nah baru nanti dimasukkan tuh motifnya gitu. Nah itu jadi gitu, saya nggak tahu ini proses apa namanya ke diskusi di kelompoknya seperti apa sih sebetulnya ini. Coba anggota kelompok yang lain coba berkomentar. Bagaimana sih mendudukkan topik yang akan dibahas ini gitu. Arahnya mau kemana gitu kan. Oke, misalkan oke nggak masalah sebetulnya. Oke, saya mau melihat misalkan apa sih sebetulnya yang mendasari keputusan bermigrasi di Indonesia, khususnya migrasi dari rural urban misalkan. Coba. Coba yang lain gimana? Anggota kelompok yang lain? Bisa menjelaskan ini? Jadi ide tuh gitu ya, sebetulnya bisa muncul dari mana saja gitu kan ya. Tetapi agar idenya itu terarah, selalu kita rujukan dari grand teorinya dulu. Kalau misalnya kita migrasi nih, oke kita baca dulu nih migrasi dulu, tentang migrasi itu apa gitu kan ya. Oke, kalau misalkan kaitannya dengan migrasi, ini ada di buku apa sih migrasi ini secara teori gitu kan ya. Karena kan kita deduktif gitu kan ya, di ekonomi itu selalu deduktif gitu. Jadi oke, cari dulu teorinya. Oh iya, kalau migrasi itu biasanya ada di buku apa? Oh, kalau misalkan kemarin kita sudah belajar di ekonomi pembangunan, misalkan. Oh, oke, kita lihat nih. Kita baca itu. Jadi konsep migrasinya dulu, baru kita setelah paham konsep migrasi itu seperti apa, gitu kan ya. Turunlah gitu kan ke hal-hal yang lebih spesifik. Oh iya, saya akan membahas tentang ininya gitu. Ada masalah apa di migrasi di rural urban itu gitu kan, migrasi internal tapi rural urban gitu kan. Itu baru ke situ. Ini juga sama ya dengan tadi kan saya komentari di awal yang inequality sama. Oh iya, kalau regional inequality itu seperti apa kayak gitu. Berbeda kan konsepnya dengan income inequality. Gitu. Ini ada yang mau komentar lagi nggak dari kelompok 2? Silakan. Ini karena akan menentukan nanti kenapa saya tanya. Ini mau bagaimana nih? Kan kita mau berbicara perekonomian Indonesia nih, kan dari sisi demografinya, kan? Jadi kita ingin tahu, oh iya ya, ternyata mobilisasi penduduk dari desa ke kota itu seperti ini ya. Misalkan kan gitu. Tadi oke, misalkan lebih spesifik, saya ingin melihat sebetulnya apa sih yang mendasari adanya mobilisasi dari rural urban itu gitu kan ya. Tadi oh iya ingin dilihat keputusannya boleh gitu ya. Tapi ya itu tadi ini nanti untuk mendukung datanya mau seperti apa. Gitu. Nah, itu karena harus divalidasi kan. Maksudnya oh iya kalau berdasarkan penelitian si A ternyata yang menyebabkan adanya mobilisasi dari rural urban ke urban itu kan oh ternyata ini gitu kan menurut si B begini gitu kan ya. Nah kita konfirmasi nih ke data yang kita miliki nanti gitu kan, kita juga punya rujukan datanya walaupun misalkan tidak secara spesifik kita lakukan regresi misalkan kayak gitu. Silahkan kelompok 2 ada yang mau berkomentar lagi?
Kalau tidak ada, kita lewat deh ya, kelompok 3 sekarang. Silakan kelompok 3. Ya, Ibu, sebentar. Apakah sudah terlihat, Bu? Belum. Nah, sekarang udah. Ya, sama seperti kelompok yang sebelumnya ya, Bu, pas minggu kemarin kita belum tahu gitu jurnalnya arahnya kemana. Cuman ini udah yang saran Ibu kan tentang kita teh harus nyari apakah betul dengan adanya mobilitas pendidikan dalam rumah tangga akan menyebabkan pengaruh terhadap mobilitas ekonomi atau terhadap pendapatan bagi generasi berikutnya kan, Bu. Terus kita udah punya juga jurnal utama, terus udah dapet judul tentang yang terkait yang Ibu bilang seperti itu, mengerjakan pendahuluan. Pendahuluannya terkait mobilitas pendidikan antar generasi, menyinggung sedikit tentang pengaruh mobilitas tersebut terhadap pendapatannya kayak gimana, juga tentang human capital-nya, yang tema kita gitu, Bu. Terus kita menggunakan analisis deskriptif, Bu, tapi nanti juga dicari datanya. Namun enggak diregresi gitu, Bu. Untuk data mobilitas pendidikan antar generasinya juga dicarinya secara umum gitu, Bu. Secara umum di Indonesia nanti dicari di data IFLS yang tentang pengaruh mobilitas pendidikan antar generasi kepada pendapatannya, Bu. Tapi cuman enggak diregresi aja. Untuk selanjutnya mengerjakan kajian pustaka sesuai sama tema yang kita sesuai sama yang tema kita ambil, judul yang kita ambil. Di sini ada definisi human capital, teori human capital masih dalam proses pengerjaan, definisi pendidikan juga, Bu, terus definisi mobilitas antar generasi sama definisi pendapatan. Yang lainnya masih dalam proses pengerjaan, Bu. Kenapa ada human capital di situ? Kan dari tema yang Ibu diberikan human capital, asalnya nggak akan ngambil human capital, cuman ada juga di beberapa jurnal yang ada kaitannya human capital terhadap pendapatan gitu, Bu. Jadi entah nanti di pembahasan disinggung sedikit juga tentang pengaruh human capital terhadap pendapatan gitu, Bu. Selain pengaruh mobilitasnya, ada juga pengaruh human capital terhadap pendapatannya gitu, Bu. Oke. Nah, ini barangkali yang harus saya luruskan kembali ya. Ini terkait. Oke, kan kemarin human capital itu bisa dilihat dari pendidikan, kesehatan gitu kan, tapi saya mintanya ke arah pendidikan saja gitu kan ya, ke intergenerational educational mobility-nya gitu kan ya. Nah, ini sesuatu jadi intergenerational mobility dari pendidikan ini gitu kan ya, kan topiknya pendidikan, education ini bagian dari human capital gitu ya. Jadi kalau misalkan kita merujuk kepada teori, bukan teori human capitalnya justru kalau di sini betul temanya human capital, tapi human capital itu kan ada education-nya. Jadi nanti intergenerational mobility dari education betul nanti akan berhubungan dengan earnings misalkan ya, dengan atau dengan pendapatan lah misalkan, dengan income. Nah, akan tetapi dalam hal ini kita udah spesifik nih, yang dilihatnya adalah intergenerational mobility-nya. Ya, Bu. Kalau misalkan tadi bagaimana human capital ke pendidikan ke pendapatan, ya pasti itu ya. Dari education justru human capital itu diproksi dengan pendidikan kan gitu. Proksi dari human capital itu adalah pendidikannya gitu. Jadi bukan teori human capitalnya di sini. Gitu ya. Paham nggak kira-kira? Ini soalnya berbeda ini ya, walaupun tema besarnya human capital betul gitu ya, sekali lagi betul, akan tetapi yang dibahasnya adalah dari pendidikannya gitu kan ya. Jadi pendidikannya apa? Intergenerational mobility-nya gitu kan, dari pendidikan gitu ya. Jadi kalau misalkan human capital ke ke earnings gitu kan, itu namanya return to education namanya
gitu ya, spesifik. Itu return to education, gitu kan, dari pendidikannya, gitu, bagaimana nanti pendidikan itu mempengaruhi earning seseorang. Tapi yang ini tuh lebih spesifik, yang ingin dilihat adalah betulkah terjadi, gitu kan, intergenerational mobility, gitu. Ini tuh yang dilihatnya, gitu. Jadi ke intergenerational mobility gitu itunya, spesifik ke situ, bukan teori human capitalnya, gitu. Berarti yang teori human capital ini lebih baik di nggak ada kan ya, Bu? Ya, Iya, Bu. nggak ke situ, Ya, Bu. ya. Kalau teori human capitalnya kan pasti ke return to education-nya nanti. Padahal yang ingin dilihat itu betul return to education dari seseorang, tapi yang dilihatnya adalah mobility-nya, gitu. Ya, Bu. Ya, gitu. Sesuatu yang seperti sama tapi ini berbeda, gitu ya. Kayak gitu ya, paling itu ini kan kembali ya, di posisinya dibenerin kembali gitu ya, posisi yang ingin dianalisisnya. Jadi Baik, bukan Bu. human capital secara umum. Terima kasih, Bu. Oke. Kelompok selanjutnya, kelompok 4. Saya, Ibu. Izin share screen ya, Bu. Iya. Dari kelompok 4, kemarin kan udah buat pendahuluan ya, Bu. Sekarang kita udah buat latar belakang. Jadi Temanya tentang apa? kemiskinan, Bu. Oke. Jadi di latar belakang ini, di paragraf keduanya ini kita udah langsung bahas definisi orang miskin. Definisinya itu kita ambil dari Bank Dunia sama BPS. Terus habis itu ngejelasin BPS itu ngasih tahu kalau garis kemiskinan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada GKM sama GKNM. Habis itu dibahas lagi di bawahnya jenis-jenis kemiskinan yang ada gitu. Lalu dari kita timbul pertanyaan, jika dilihat dari jenis-jenis kemiskinan, Indonesia itu termasuk jenis kemiskinan apa? Jadi kemarin tuh kita sempat diskusi, Bu, kalau kita lihat di berbagai provinsi di Indonesia, Kalimantan itu tingkat kemiskinannya itu paling rendah di antara semuanya, dan Papua itu paling tinggi. Aku kelompok 4 pengen ngebandingin gitu, Bu, antara provinsi Kalimantan sama Papua gitu, Bu, untuk pembahasan selanjutnya. Kenapa langsung spesifik, kan itu hanya tahun berapa aja, kan itu tahun terbaru kan, begitu ya? Iya, Bu, di 2021. Kan justru kan kita tuh ingin membahas atau menganalisis kondisi kemiskinan di Indonesia tuh dipotret tuh. Kalau memotret kan tidak bisa spesifik, misalkan kita dari 1 tahun gitu kan ya, kayak gitu. Jadi kita ngebahasnya Indonesia itu masuk ke tingkat kemiskinan jenis apa gitu ya, Bu? Nggak usah dibandingin antara Kalimantan sama Papua. Gitu. Ya bisa aja gitu kan, itu kan lebih spesifiknya mungkin nanti di pembahasannya gitu kan, lebih spesifik. Tapi untuk memotret suatu masalah gitu kan ya, datanya ada gitu kan ya, kenapa tidak dianalisis gitu kan, gitu. Gitu ya. Ya, Ibu. Apalagi masalah kemiskinan itu kan bukan masalah ekonomi jangka pendek kan sebetulnya kan, gitu. Ya, jadi datanya ada pasti ya, pasti keluar tuh BPS tiap tahun, angka kemiskinan tuh gimana di Indonesia, kan kita analisis tuh kira-kira. Kemudian kalau misalkan mau nanti membandingin ya boleh aja, misalkan nanti oh iya dikomparasikan, misalkan ternyata kalau misalkan dari tahun 70 misalkan ya, kita lihat ada perubahan nggak sih gitu kan ya, atau misalkan memang apakah ada perubahan pengukuran, misalkan kan gitu juga ya, apakah misalkan perubahan jumlah orang miskin itu atau tingkat kemiskinan ini karena ada perubahan dalam pengukurannya atau bagaimana, kan gitu kita bisa analisis tuh, kita bisa telusuri
Misalkan secara pengukuran, bagaimana misalkan pengukuran kemiskinan yang diadopsi oleh Indonesia tuh apa dulu gitu kan ya. Misalkan dari tahun 70-an itu bagaimana gitu kan. Apakah ada perubahan nggak cara pengukuran? Ternyata misalnya ya, misal sekali lagi jangan nurut semua menurut saya begini gitu ya, jangan. Misal, jadi nanti dilihat oh iya ya ternyata ada perbedaan pengukuran gitu kan ya. Apakah perbedaan pengukuran ini nanti akan menyebabkan terjadinya peningkatan persentase penduduk miskin enggak atau gimana gitu kan ya. Karena kalau misalkan tenaga kerja aja kan berubah ya. Dulu kan 10 tahun itu udah dianggap tenaga kerja kan 10 tahun. Sekarang kan udah nggak bisa lagi 15 tahun ke atas kan gitu. Nah, itu tentu pasti akan menentukan tingkat pengangguran gitu kan segala macam gitu. Nah, ini juga sama, apakah misalkan ada perubahan enggak gitu kan. Nah, yang diadopsi oleh Indonesia yang mana gitu ya. Kemudian volatilitas orang-orang miskin di Indonesia untuk beranjak dari misalkan sangat miskin ke miskin itu bagaimana kan gitu ya. Jadi secara komprehensif nantinya dilihatnya gitu ya. Jadi jangan dipatok udah mau tahun 2021 aja lihat Kalimantan Utara dan Papua, nggak gitu juga gitu. Kan ini Indonesia yang ingin melihatnya. Ya. Tapi nanti mungkin kita bisa melihat oh iya ya ternyata dari tahun 70-an itu di Papua itu ternyata memang tingkat kemiskinannya tetap paling tinggi ya. Kayak gitu mungkin bisa seperti itu kan kita bisa dikasih tren tuh misalkan antar provinsi dikasih tren gitu. Makanya oh ini apa sih yang terjadi gitu kan ya. Itu kan masalahnya itu kan apa yang terjadi mengapa ini terjadi kan gitu. Nanti mungkin bisa kita membandingkan dengan kelompok satu tuh mungkin ada kaitannya dengan ketimpangan antar wilayah gitu kan bisa juga begitu. Kenapa sih orang Papua ini misalkan lebih miskin dibanding di Jawa misalkan kan gitu ya, udah ketimpangan antar wilayah itu kan gitu dari sisi pendapatan pendapatan pribadinya gitu kan ternyata misalnya orang Papua itu kenapa dia tidak bisa beranjak gitu kan ya dari kemiskinan gitu kan ya mungkin juga ada kaitannya dengan tadi intergenerational mobility oh iya ya mungkin karena pendidikannya rendah dibandingkan provinsi lain misalkan kan gitu juga bisa gitu ya. Jadi nanti kan bisa dilihat apa sih penyebab miskinnya itu gitu kan ya. Apakah kemiskinan yang struktural, apakah yang kultural kan gitu ya. Kayak gitu. Jadi bisa arahnya beririsan dengan yang lain sebetulnya gitu. Ya, jadi jangan dipatok sampai spesifik gitu seperti itu. Karena kita perekonomian Indonesia sekali lagi ya. Ceritanya perekonomian Indonesia. Gitu. Oke ya, boleh gitu ya. Datanya kalau bisa sih dipanjangin lagi kalau menurut saya. Karena data kemiskinan pasti ada tiap tahun. Tuh. Ya, oke. Terima kasih ya kelompok 4. Kelompok 5 sekarang ya. Silakan. Ibu sebelumnya mohon maaf karena dari anggota kelompok lain belum bisa untuk presentasikan di sekarang. Bagaimana Ibu? Sama Dera lagi aja nggak apa-apa. Kenapa yang lain nggak bisa? Nggak tahu Bu. Di sini sudah ada belum kelompok yang lainnya, yang anggota kelompok yang lainnya? Bentar Bu, Fatia. Ada Fatia, Sarah, ya Vira, sama Riki Bu. Coba yang lain aja, saya nggak mau Dera lagi. Udah minggu lalu ya Dera. Ya, bosannya Bu. Coba yang lain silahkan. Kan ini project bersama ya. Silahkan, ini projectnya bukan project satu orang ya.
Bukan proyek individu, tapi proyeknya kelompok, team base gitu kan ya. Silahkan. Ada Riki, silahkan Riki. Iya, halo Ibu, ada suaranya? Ya, ada. Oke, ya. Ya, berdasarkan hasil diskusi kemarin bersama dengan anggota kelompok yang lain, akhirnya kita memutuskan untuk mengambil judul yaitu pendidikan sebagai pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam aspek peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Oke, kita ketahui bahwa Indonesia ini adalah negara berkembang yang Ada yang bisa dilihat nggak, Riki? Atau temennya ada yang bisa share nggak? Share aja share screen, Ibu. Ya. Saya tidak akan komentari judul, tapi judulnya terlalu panjang, itu aja. Tapi nanti judulnya yang benar, mangga nanti sambil jalan aja. Oke, terus gimana? Ini ceritanya tentang apa ini teh? Ya, diawali dengan pendahuluan dulu mungkin ya Bu ya. Jadi Indonesia ini adalah negara berkembang yang digadang-gadangkan akan mengalami bonus demografi di 10 tahun ke depan. Perlu banyak yang harus dipersiapkan oleh Indonesia guna mendapatkan keuntungan dari bonus demografi ini. SDM yang berkualitas modal penting memasuki era ekonomi berbasis digital. Nah, penyiapan pembangunan sumber daya manusia ini untuk memastikan bonus demografi menjadi bonus lompatan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya, pemerintah merancang program Quick Wins, salah satu aspeknya adalah pendidikan. Salah satunya adalah pendidikan kebijakan diarahkan untuk melanjutkan reformasi pendidikan dengan penekanan pada 3 hal, yaitu peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan PAUD dan sekolah penggerak, lalu pemerataan sarana prasarana pendidikan, serta menyelesaikan mismatch pendidikan dengan penguatan pendidikan vokasi, pengembangan riset, terapan, dan inovasi yang tersambung dengan industri dan masyarakat, program magang dan teaching industri, serta pelaksanaan program Merdeka Belajar. Nah, cukup banyak yang memang dipersiapkan oleh pemerintah melalui beberapa program ini. Lalu investasi pemerintah di bidang pendidikan antara lain mendukung perluasan program beasiswa, adopsi teknologi informasi dan komunikasi, kemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi. Saya baca buku panduan ini teh ngutip dari mana ya? Jadi gini Bu, sebetulnya fokus kita tuh lebih ke kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi lebih ke kualitas sumber daya manusianya dari efek dari kebijakan pemerintah ini gitu Bu. Dari efek kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, seperti itu Bu. Sebentar. Ini teh kenapa? Coba ke atas di scroll up. Oke. Ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Ini kan temanya tentang pertumbuhan ekonomi ya. Iya betul Bu. Ini literatur review. Ini jurnal-jurnalnya coba saya lihat. Ini nyambungnya misalkan ya, kaitannya dengan tadi pendahuluan, kemudian dengan literatur review-nya, gitu kan. Ini kan misalkan tahun 96 sampai 2009 nih. Sementara tadi berbicara tentang
ya apa arah kebijakan pendidikan saat ini gitu kan ya. Ini mau seperti apa nih kira-kira mengaitkannya? Coba saya lihat dulu ininya. Jurnal-jurnalnya. Coba atasnya saya lihat jurnal apa ini. Jurnal lama ya. Apalagi coba lihat lagi jurnal yang lain. Sebentar. Oke, ada lagi? Untuk yang di file yang ada di daerah cuma itu aja sih Bu. Mungkin dari teman-teman yang lain. Maksudnya filenya belum dikasihin ke daerah gitu. Coba yang lain gimana? Bu, izin masuk. Ya. Untuk data yang kebijakan tadi disebutkan oleh Kang Riki itu kelompok kami dapat juga di web Keminfo. Itu apakah diperbolehkan, Bu, data-datanya dari berita? Kalau mengutipnya itu makanya tadi ini saya kok kayak baca buku panduan kayak gitu ya. Jadi karena sekali lagi ya ini tuh kita kan karya tulis ilmiah gitu kan ya. Jadi rujukan-rujukannya itu adalah rujukan primer gitu ya. Rujukan primer yang kayak gimana ya, jurnal-jurnal itu gitu kan ya. Kalau itu kan web ya. Itu dari web bukan? Fatia itu dari web Kemeninfo gitu. Iya, betul, Bu. Nah, itu ya, itu kan rujukannya udah web gitu. Jadi saya tidak menyarankan itu ya. Jadi kita selalu rujukannya adalah rujukan primer. Ya. Gitu. Jadi bisa rujukan utamanya jurnal karena kita kan ingin melihat empirisnya ya. Kemudian nanti untuk dasar pegangan kita melihat bagaimana menurunkan masalah itu kan itu dari teori bisa dari buku gitu ya. Jadi nanti kalau saya sih tidak menyarankan tadi pendahuluan seperti itu ya, tolong diganti aja gitu. Oke gitu, tapi topiknya sih udah nggak masalah ya. Jadi yang ingin dilihat adalah bagaimana pendidikan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Gitu. Silakan aja itu dilanjutkan aja. Tapi ya itu tadi ya, rujukan-rujukannya harus rujukan yang primer. Gitu. Oke, kan minimal 25 ya. Gitu. Jadi satu orang sekali saya bilang kan satu orang 5 jurnal aja. Itu mah nggak sampai sehari atau ya sejam 2 jam juga ketemu tuh jurnalnya. Gitu. Kalau 5 mah gitu ya. Ngejar minimal gitu itu udah dapet. Gitu. Oke, saya lanjut aja ke kelompok berikutnya, silakan. Tes kelompok 6 hadir semua. Oh, Fadilah lagi? Ada lagi yang lain nggak? Enggak, Bu, saya cuma bukan Bu, maaf, saya cuma ngepresentasin aja di komputer saya, tapi semua anggota mempresentasikan materi bagiannya masing-masing. Oke, kalau begitu silakan. Ya, sudah ada tuh, sudah terlihat. Tidak ada suaranya, Fadilah? Sebentar.
Yang lain jangan lupa untuk di-unmute dulu sebelum bicara. Iya, Dil, hadir ada. Oke, poin utama 1 kalau nggak salah Sahda atau Dwi, saya kurang ingat. Kalau nggak salah Sahda sih. Sahda, halo, maaf. Ya udah, mungkin kalau Sahda lagi ada masalah hardware-nya bisa dilanjut dulu ke Dwi ya. Oh ya, boleh. Oke. Kalau bagian Dwi itu bahas poin yang ketiga dan keempat ya. Untuk poin utama yang ketiga itu kan bahas EBT itu sebagai salah satu konsep dalam pembangunan berkelanjutan. Nah, pembangunan berkelanjutan ini sendiri itu merupakan pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia saat ini dan mempertimbangkan keberlangsungan hidup generasi yang akan datang kan. Kemudian si EBT ini, energi baru dan terbarukan, itu merupakan salah satu konsep di dalam tujuan 7 pembangunan berkelanjutan tentang energi bersih dan modern. Nah, penggunaan energi fosil dalam pembangunan itu kan lama-kelamaan akan habis. Jadi penggunaannya itu nggak bisa terus-menerus gitu. Kemudian di dalam penggunaannya juga terbilang kurang ramah lingkungan. Jadi si EBT ini sebagai salah satu solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian poin selanjutnya itu ingin mengetahui tentang pengelolaan dan konsumsi EBT, terus kemudian dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Energi ini kan merupakan salah satu input yang terpenting gitu ya, yang paling dapat dibilang sebagai input yang penting di dalam penggerakan perekonomian. Nah, karena Indonesia nggak bisa bergantung kepada energi fosil terus-menerus dalam perekonomiannya, jadi harus beralih nih ke EBT. Dari yang dibaca, Indonesia itu tuh baru menggunakan sekitar 10 gigawatt dari jumlah total 400 gigawatt EBT. Padahal Indonesia kan memiliki potensi yang besar untuk EBT. Jadi ini tuh cukup menarik itu untuk dibahas lebih lanjut nantinya. Oke, selanjutnya. Iya, buat yang sama Ibu ada di poin 5 sama 6. Nah, buat yang poin 5 itu potensi energi surya di Indonesia. Nah, Indonesia ini kan memiliki potensi yang besar untuk memanfaatkan energi surya sebagai energi alternatif listrik. Karena letak Indonesia sendiri itu ada di daerah Khatulistiwa gitu, yang dimana Indonesia itu memiliki iklim tropis yang akan disinari matahari itu selama 10-12 jam. Nah, di poin ini sama bakal jelasin lagi bagaimana energi surya ini dapat berpotensi di Indonesia, khususnya daerah mana saja yang cocok untuk menjadi tempat pengembangan energi surya ini gitu. Terus buat yang poin sumber energi surya berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Buat energi surya ini berpotensi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan GDP. Nah, pada poin ini juga akan lebih dijelaskan mengenai bagaimana sumber energi surya ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sisi apanya. Seperti itu. Oke, untuk poin selanjutnya ada dari poin 7 sampai poin 9. Nah, kita tahu ekonomi lingkungan itu mempelajari usaha manusia mengalokasikan sumber daya sedemikian rupa sehingga kebutuhannya terpenuhi dan sekaligus membatasi pencemaran lingkungan. Nah, salah satu masalah yang diangkat di sini yaitu permintaan listrik yang mana kian meningkat tetapi tidak diimbangi dengan ketersediaannya. Nah, terkait hal ini salah satu yang menjadi jawabannya itu yaitu penggunaan energi panas bumi. Ini masih berkaitan dengan poin-poin sebelumnya yang mana tadi sudah dibahas EBT. Nah, ini merupakan salah satunya yang mana panas bumi ini lebih ramah lingkungan dan ekonomis. Dibuktikan dengan beberapa penelitian yang menyatakan PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi ini, sistem pembangkit yang tidak memiliki limbah buangan, dan kegiatan PLTP tidak menggunakan lahan yang besar, sehingga tidak banyak melakukan penebangan dan pengeboran. Nah, PLTP juga lebih terjangkau dan ekonomis, dapat meningkatkan PDB dan memenuhi konsumsi energi rumah tangga dengan biaya produksi yang lebih efisien dibanding menggunakan fosil atau biomasa. Oke, selanjutnya, Bill.
Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya bagian saya terakhir ini adalah tantangan-tantangan dari menerapkan EBT. Memang EBT itu sebenarnya ada lebih baik dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari sisi ekonomi, kenapa bisa meningkatkan GDP? Oh, maaf. Karena dari sisi ekonomi itu memang apa ya? Untuk mendukung tenaga surya, geotermal itu kan butuh industri-industri lain untuk mendukung ya. Sumber daya manusianya, selain itu juga harus memproduksi aluminium dan bahan-bahannya, jadi ada multiplier effect, itu dari sisi ekonomi. Dari sisi sosial dan lingkungan ya jelas lebih ramah lingkungan, namun tantangan utama di Indonesia itu sebenarnya dari sisi politik ekonomi. Di jurnal yang saya temukan, ternyata tantangan utamanya itu adalah karena banyak perusahaan-perusahaan pertambangan batubara di Indonesia yang memiliki hubungan yang dekat dengan pembuat kebijakan di Indonesia, sehingga ambisi Indonesia untuk membuat dan mengembangkan EBT itu sayangnya ada insentif-insentif yang tidak baik dalam negara yang membuat pengembangannya sulit. Jadi itu narasi umumnya Bu, dari awal sampai akhir menunjukkan bahwa sebenarnya EBT itu memungkinkan dan baik bagi Indonesia untuk dikembangkan, hanya saja tantangan terbesarnya adalah adanya tantangan ekonomi politiknya. Dan sebenarnya ada tantangan ekonominya juga karena di Indonesia itu batu bara cadangannya masih sangat besar, sehingga insentif untuk tetap menggunakan batu bara dan jauh lebih besar daripada ribet-ribet ganti ke EBT, Bu. Begitu. Oke. Tapi nanti tergambar nggak kondisi secara umum gitu ya, terkait tadi kan ada dari sisi ekonomi lingkungannya gitu kan ya, kemudian ke potensi gitu ada ya di situ semua. Oke. Intinya sih kaitannya dengan energi ini saya ingin lihatnya dari sisi lingkungan tentu ya, energi ekonominya ekonomi lingkungan pasti itu sudut pandangnya dari situ. Kemudian kondisi realnya tuh fenomena yang terjadi di Indonesia seperti apa. Nah, itu yang harus muncul paling gitu aja catatannya. Berarti Bu, mungkin sebaiknya kami gambarkan bahwa dengan adanya sektor sekarang ini sudah ada kerusakan alam ini, menyebabkan bencana alam ini yang dibuat manusia, gitu ya Bu? Ya bisa seperti itu. Jadi efek dari penggunaan energi yang sebelumnya itu seperti apa, kayak gitu. Baiklah. Kalau tidak salah ini sebenarnya bagian Sahda dibahas. Sahda udah balik belum? Mungkin ingin menambahkan? Tadi katanya Sahda ada masalah teknis. Iya, sudah Kang. Apa suaranya terdengar sekarang? Terdengar, ya. Ada yang mau kamu tambahkan dari poin utama kamu tadi belum sempat? Iya, poin aku tuh ngebahas di yang nomor 1 sama nomor 2 itu mengenai penggunaan energi seperti bahan bakar fosil yang jumlahnya terbatas itu jika dipakai secara berlebihan dapat berdampak pada penurunan kualitas ekonomi lingkungan dan kegagalan pasar. Kegagalan pasar ini terjadi jika pasar gagal dalam mengalokasikan sumber daya dan energinya secara efisien. Nah, kegagalan pasar juga muncul ketika hasil dari suatu transaksi ekonomi ini tidak efisien sepenuhnya dan sangat dipengaruhi oleh tingkat konsumsi energi dan sumber daya. Persoalan tersebut itu bisa terjadi karena adanya eksternalitas positif dan negatif yang mempengaruhinya. Contoh nyatanya tuh kayak pesatnya globalisasi ini menyebabkan terjadinya pergeseran gaya hidup manusia menjadi cenderung lebih konsumtif, sehingga membuat pasar tidak bisa mengalokasikan energi dan sumber dayanya secara lebih efisien. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, ya mungkin itu tadi ya catatannya belum muncul keindonesiaannya gitu kan ya. Tadi kan baru berbicara masalah eksternalitas, betul ya, dari ekonomi lingkungan terus ada eksternalitas. Tapi mungkin yang belum mungkin atau belum mungkin ya gitu ya. Jadi data pendukung gitu ya nanti eksternalitas yang muncul di Indonesia itu apa aja sih sebetulnya, misalkan kertas misalkan kan, industri kertas kan limbah kayu kan berarti kan harus banyak dipotong gitu kan, hutan jadi gundul kan gitu ya. Kayak gitu. Jadi nanti data-data itu mungkin harus muncul kayak gitu. Harus dalam konteks Indonesia, Bu. Iya. Berarti politik ekonomi Indonesia juga udah termasuk konteks kan, Bu? Serupa kayak gitu ya contohnya. Baik, Bu. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kelompok selanjutnya silakan. Kelompok selanjutnya, silakan. Baik, Bu, bentar. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah.
Baik Bu, berdasarkan diskusi dengan anggota kelompok lain, di sini untuk progres minggu ini kami mulai menetapkan arah pembahasan dari tema yang diberikan. Kami sudah menetapkan judul artikel yakni pengaruh pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal terhadap perekonomian Indonesia. Kami memilih bahasan instrumen kebijakan fiskal mengenai pajak. Dalam pembahasannya, kami sudah membuat kerangka subbahasannya, yakni kami akan membahas pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal, yang isinya nanti penjelasan mengenai peran pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal itu seperti apa. Lalu subbahasan selanjutnya mengenai pajak dalam perekonomian nasional. Di sini nanti kami akan sajikan data penerimaan pajak di Indonesia. Untuk penyajian datanya kami belum bahas lebih lanjut. Akan pakai tahun berapa, tapi kemungkinan besar kami akan cari data yang terupdate agar bisa menganalisis kondisi perekonomian paling terbaru. Nah, selanjutnya pada subbahasan dampak penerapan pajak, ini nantinya kami akan buat kesimpulan dari beberapa temuan jurnal yang kami ketahui. Bagaimana sih pengaruh penerapan pajak bagi perekonomian Indonesia? Mungkin seperti itu, Bu. Oke, jadi fokusnya udah ya ke pajak ya? Iya. Oke. Oke, silakan dilanjutkan saja. Tapi tadi ya kalau saya dengar tadi data terkini justru harus data panjang kalau menurut saya. Gitu ya. Karena ini kan konteksnya adalah keindonesiaan kan gitu ya. Jadi kalau sekarang kan ini fenomena terkini gimana itu kan ya, seperti itu. Bolehlah untuk melihat misalkan masalah, memotret masalah, tapi nanti untuk analisis diperlukan yang lumayan jangka panjang gitu. Mungkin nanti karena pajak gitu kan ya, apakah ada kebijakan-kebijakan tertentu misalkan dari tahun berapa, tahun sampai tahun sekarang, apakah ada perbedaan kebijakan gitu kan ya, dan itu efeknya terhadap perekonomian apakah ada beda atau enggak kan gitu ya. Jadi harus ada data yang agak panjang gitu, karena nanti akan terkait dengan adanya perubahan-perubahan secara struktural gitu kan ya, misalkan dari kebijakan gitu kan, nah itu juga akan mempengaruhi perekonomian, misalkan tax ratio-nya kayak gitu kan, kayak gitu. Tax ratio Indonesia sekarang posisinya seperti apa dibandingkan dari tahun berapa gitu kan ya. Misalkan setelah ada kebijakan tax amnesty, apakah bertambah enggak tax ratio-nya kayak gitu kan, kayak gitu ya. Jadi analisisnya diperluas gitu. Gitu aja barangkali ya. Iya, baik Bu, terima kasih. Oke. Selanjutnya silakan. Kelompok berapa sekarang? Kelompok 8, Bu. Oke, silakan. Ya, bismillah. Baik, Ibu, untuk progres dari kelompok 8 mengenai analisis keunggulan komparatif produk ekspor oil Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Jadi, untuk minggu ini kami melanjutkan pengerjaan pada bagian pendahuluan tentang negara pesaing ekspor CPO Indonesia yang sama-sama memiliki keunggulan, yaitu ada Malaysia dan Thailand. Kalau kemarin Farid lebih bahas ke datanya, kalau sekarang di pendahuluan di paragraf selanjutnya itu ada perbandingan di mana di situ dijelaskan bahwa Malaysia sangat berpotensi menjadi pesaing utama Indonesia, disertai beberapa faktor penguatnya. Terkait keunggulan komparatifnya, ada salah satu faktor penguat yang membuat Malaysia menjadi lebih unggul dibanding Indonesia, yaitu walaupun area perkebunan sawitnya terbatas, Malaysia mampu berekspansi dengan melakukan investasi-investasi di negara lain termasuk Indonesia. Sedangkan Indonesia yang memiliki lahan perkebunan yang luas masih dikatakan belum optimal dalam memanfaatkan keunggulan komparatif yang dimilikinya. Mohon maaf Ibu, sementara baru Malaysianya dulu. Untuk Thailandnya belum sempat dimasukin ke bahasannya karena masih dibaca-baca juga dan dicari perbandingannya. Terus kelompok kami sudah melakukan pembagian tugas dalam mencari informasi dari jurnal-jurnal terkait bagian yang lainnya. Untuk referensi dari jurnal internasional yang berkaitan dengan pembahasan kelompok kami sudah mendapatkan beberapa jurnal.
paling tinggal dibaca-baca lagi aja untuk kemudian kami simpulkan nanti untuk sebagai referensi selanjutnya. Oke. Oke, jadi ini harus konfirmasi lagi ke data ya, karena data misalkan tadi Malaysia katanya ya terbesar, padahal Indonesia sebetulnya kan terbesar. Indonesia itu kan penghasil apa namanya, CVO itu bahan untuk minyak goreng itu kan ya? Iya Ibu, betul. Ya. Nah itu kan kalau misalkan lihat data, misalkan kan Indonesia itu sekarang produksinya 40 juta sekian gitu kan ya. 40 juta ton apa gitu, saya lupa tadi ya. Kemudian Malaysia itu setengahnya dari Indonesia gitu kan ya. Nanti konfirmasi lagi ke data terbaru ya. Coba dicek lagi. Baik Ibu. Gitu. Nanti cek data aja. Oke. Silakan dilanjutkan aja, tapi tolong dicek datanya. Kemudian barangkali isu-isu lain juga gitu kan ya. Kalau misalnya kita mendengarkan ulasan dari Faisal Basri gitu kan ya, kenapa CVO naik gitu kan ya, karena untuk Indonesia sendiri kan ada pengembangan biodiesel gitu kan ya, di mana mengharuskan bahan bakunya itu dari CVO kan kayak gitu. Kemudian isunya kan CVO itu bahan pangan gitu ya, tapi disatukan dengan energi gitu ya. Mungkin nanti ada ulasan-ulasan tersendiri gitu ya kaitannya dengan hal-hal tersebut gitu. Jadi kenapa misalnya Indonesia misalkan negara penghasil CVO terbesar di dunia, tapi kok misalkan kan sekarang harganya lagi naik ya, minyak gorengnya naik gitu kan, mahal gitu kan, padahal penghasil terbesar. Nah isu-isu lain mungkin harus digali kayak gitu ya. Jadi ditambahkan gitu ya, pendapat atau statement dari para pakar atau ahli ekonomi gitu. Tapi harus ini ya, referensi yang primer ya, rujukannya. Jadi kalau itu kan itu baru pendapat aja kan, gitu kan, baru pendapat aja. Nah, kita refer lagi ke rujukan utamanya gitu, karena kalau karya ilmiah itu referensinya harus tervalidasi gitu. Kalau baru pendapat pakar itu kan belum tervalidasi. Nah, kalau jurnal-jurnal yang tadi ya sudah baik, misalkan jurnal internasional yang kayak gitu, itu sudah terujuk, bukan terujuk ya, tervalidasi oleh reviewer kan gitu nih ya. Kan proses jurnal tuh kan gitu, jadi kita nulis, kemudian nanti di review oleh beberapa ahli kan gitu, baru bisa publish, ada yang ditolak atau enggak kan gitu ya. Makanya oleh karena itu, makanya kenapa saya harus jurnal gitu kan, karena itu tervalidasi gitu. Itu ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, kelompok selanjutnya silahkan. Baik, Ibu. Untuk sekarang dari kelompok 9 ya. Kan kemarin kami udah, maaf sebentar, ada gangguan. Baik Ibu, maaf tadi ada sempat gangguan sebentar. Kan minggu kemarin kami sudah melaporkan yang latar belakang dan Ibu mengarahkan kami untuk mencari data untuk membuktikan yang kemarin kami sampaikan di latar belakang. Nah, Ibu mengarahkan kami mencari data yang per kabupaten. Untuk data itu ketemu, tapi adanya cuma dari 2010 sampai 2016 Ibu dari websitenya Kemenkeu. Itu pun masih kurang lengkap. Ini tuh tentang desentralisasi fiskal kan ya? Iya, betul Ibu. Tapi misalkan kalau kelompok kami ngambil yang per provinsi, bisa nggak ya Bu? Soalnya untuk yang per provinsi ada datanya lengkap dari 2004 sampai 2021 ada. Tapi kalau ngambil yang per kabupaten, itu pun datanya dikit dan emang kurang lengkap gitu. Nah, kita balik lagi ke konsep desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal itu adalah kewenangannya ada di mana? Ada di provinsi apa di kabupaten kota? Di provinsi atau di kabupaten kota coba? Di mana coba? Nggak tahu Bu, yang aku pahami mah kan itu teh
dari pusat ke daerah ya Bu ya. Berarti kan Daerah, ada dua. daerah yang dimaksud mana? Kabupaten, kota, atau provinsi? Kalau ujung-ujungnya sih ke kabupaten Bu. Bukan ujung-ujungnya, tapi ujungnya di kabupaten. Iya, ya. Jadi otonomi daerah itu bukan di provinsi ya, tapi di kabupaten kota. Gitu ya, itu yang namanya otonomi daerah tuh di kabupaten kota, bukan provinsi ya. Oh iya, ya. Harus diingat ya. Jadi kalau misalkan kita ke provinsi itu nggak kelihatan tuh. Itu hanya agregasi dari kabupaten kotanya. Padahal otonomi daerahnya ada di kabupaten kota. Gitu. Ya. Jadi nggak kelihatan tuh ininya apa namanya, misalkan masing-masing PAD-nya misalkan ya per kabupaten kota nggak akan kelihatan karena diagregasi per provinsi gitu. Gitu. Harusnya sih ini coba belanja pegawai ke bawah ada hibah segala macam. Ke bawah coba lihat. DAU DAK-nya ada nggak? PAD-nya harusnya ada. Ada Bu, sebentar di atas kalau nggak salah. Harusnya lengkap ya. Iya Bu, ini teh udah nyari. Kalau ini sebenarnya Bu, kalau yang per kabupaten tuh di portal tuh ini lengkap ya Bu ya, per kabupaten benar-benar ada. Tapi rentang tahunnya itu loh Bu yang saya klik, misalnya 2016 ya Bu ya, ini. Kita klik Jabar, buat salah satu contoh, kabupatennya Bandung misalkan. Kuningan nggak apa-apa, Kuningan aja ya. Nah ini muncul ya Bu ya sampai 2016. Nah saya coba lagi gitu ya Bu ya di 2011 gitu ya. Ini harus satu-satu. Kuningan, oke. Nah ini Bu ternyata emang datanya entah belum di-upload atau gimana ya. Kayaknya dulu, kalau dulu saya kan tesisnya pakai ini ya, bukan tesis sih, ngerjain tugas dulu. Desentralisasi fiskal juga. Sepertinya dulu ada deh dari tahun 2001. 2001 di DJPK ini, di DJPK iya, Bu. ini. Saya coba kita cari lagi gitu ya Bu ya di BPS buat ini. Itu yang keempat di sini, yang terakhir. Nah ini Bu, untuk kabupaten kota berarti ini Bu yang terakhir di sini. Mentoknya. Yang ini yang itu BPS. Bukannya tadi di DJPK juga sudah ada ya? Iya ada, tapi sampai 2016 aja gitu Bu. Kalau ini sampai tahun? Dari sini mulainya 2011 sampai 2012. Ada sih Bu, nanti ke depannya ada sampai tahun, bentar. Saya harusnya lagi. Memang harusnya dari DJPK sih, harusnya dulu sih ada dari DJPK. Nah ya Bu, karena awalnya kan kita rujukannya tuh ada Bu, yang ini. Ada Bu laporan satu lagi. Sebentar ya Bu ya. Ini laporannya nah ini Bu yang LP ini. Tapi sayangnya Bu di Kemenke kita cari lagi tuh edisinya gitu ya Bu ya. Itu hanya 2020 dan 2021. Nggak ada yang dulunya gitu Bu. Nah ini yang laporan perkembangan ekonomi fiskal dulu. Oke, ini data di dalamnya gimana? Kalau ini kayak lebih ke khusus gambar. Tahun itu atau bagaimana? Apa Bu? Khusus tahun itu apakah ada series gitu kan? Oh series, enggak Bu, ini secara umum aja sih kalau yang laporan LPFD ini. Hanya gambaran bahwa ini segini, bentar ya Bu. Nah ini misalkan buku laporan Bappenas ada nggak ya? Oh iya, nah itu Bappenas. Coba dicek aja dulu ya di Bappenas, itu semua data ada kalau nggak salah yang keluaran Bappenas itu. Berarti dicoba di Bappenas berarti ya Bu ya? Coba di. Kalau misalkan enggak ini gimana ya Bu ya? Takutnya gitu. Kita tuh bingung. Oke.
Kalau saya sih harusnya ada, karena saya pernah mengerjakan gitu ya. Oh, iya. Iya, iya, Bu, Harusnya siap. saya yakin ada gitu harusnya, karena saya pernah mengerjakan dari tahun 2001 sampai tahun berapa dulu gitu ya. Karena waktu itu baru awal-awal desentralisasi fiskal ya, tahun 2000 saya ngerjain tahun 2005 gitu ya. Jadi memang baru awal-awal itu ada datanya di DJPK, makanya kok heran sekarang nggak ada di Iya, nah DJPK-nya. itu, Bu. Oke, sementara yang coba dulu dicari ya sambil mengerjakan apa namanya tulisannya gitu. Iya. Nanti Ya, Bu. analisisnya menyusul. Ya makanya tulisan kita jadi kesetop karena kan kita harus membuktikan bahwa betul tidak gitu ya porsi belanja pegawai itu lebih besar gitu kan. Maksudnya per urutan time series itu benar naik atau ternyata enggak Iya, gitu kan ya Bu. Iya. Atau coba bandingin, coba per tahun carinya kata kuncinya tahun 2001 misalkan, tahun 2002, coba cari begitu, kayak gitu. Gitu aja paling ya. Iya, makasih ya Bu. Oke. Selanjutnya silakan. Baik Ibu, izin share screen. Belum terlihat Asep. Nah, oke. Nah, Baik, boleh, Mbak? Ibu. Oh ya. Baik, Ibu, izin menjelaskan ya, Bu, progres dari kelompok 10 itu sendiri. Untuk kelompok 10 dengan judul analisis pertumbuhan ekonomi pada masa COVID-19 di Indonesia. Nah, untuk sebelumnya kami sudah menjelaskan dari pendahuluan ya, Bu. Dan untuk minggu kemarin kan Ibu minta untuk pendahuluannya di parafrase kembali. Dan untuk minggu ini kebetulan pendahuluannya sudah kami parafrase kembali. Lalu kami untuk progres minggu ini sudah menambahkan teori dari pertumbuhan ekonomi, dan karena Ibu waktu itu minta disambungkan dengan agregat demand dan agregat supply ya Bu, di sini juga kami sudah menambahkan teori dari agregat demand dan agregat supply, yang dimana sedikitnya kami sudah menyambungkan kepada pertumbuhan ekonomi itu sendiri Bu. Dan di sini juga kami sudah menambahkan teori dari konsumsi, investasi, pemerintah, dan net ekspor, Bu. Paling itu aja sih, Bu, dari kelompok 10. Oke, jadi harus dipertajam lagi ya. Ini mungkin rujukan-rujukannya juga ya. Belum terlihat ini ya. Rujukan-rujukan primernya belum terlihat gitu ya. Iya, Ibu, kemarin udah coba nyari juga, Bu, yang internasional ya, Bu. Cuman baru nemu beberapa dan itu juga kurang, gimana ya, Bu, kurang masuk gitu, Bu. Jadi sekarang lagi dicari lagi, Bu, yang internasionalnya. Tapi carinya pasti karena pertumbuhan ekonomi yang dilihat berarti growth ya, yang dicarinya. Economic growth-nya berarti. Economic growth and pandemic misalkan, atau apa gitu. Gitu ya, jadi kata kuncinya harus yang tepat. Ya. Kalau misalnya kita waktu itu nemunya ini Bu, mengenai pertumbuhan ekonomi, tapi yang berhubungan dengan agregat demand sama agregat supply-nya, Bu. Jadi nggak masuk ke pandeminya gitu, Bu. Bisa aja kan secara umum. Nanti kan kita kalau berbicara pandeminya kan kita berbicara data Indonesia gitu kan. Tapi kalau misalkan berbicara tentang rujukan, nah ini juga kan measuring labor supply and demand shock daring. Nah ini juga mungkin masuk kemana gitu kan ya. Nah itu bisa jadi rujukan umumnya seperti apa. Terus nanti masuk ke data Indonesia kayak gitu. Gitu ya. Kayaknya udah banyak deh ya sekarang. Atau di BIS coba deh di apa namanya Bulletin of Indonesian Economic and Statistics itu coba dilihat ya, kayaknya yang untuk pandemi udah banyak deh untuk COVID-19 gitu.
Bu, mohon maaf Bu, minta diulang tadi dari mana Bu? Bulletin of Indonesian, Bulletin of BIS ya, Bulletin of Indonesian Economics and Statistics. Coba ya dilihat di situ, barangkali ada soalnya apa namanya, kan itu dari Indonesia, Indonesia Australia ya, Indonesia Project gitu ya, jadi sepertinya banyak di situ. Coba lihat. Oke Ibu, siap. Oke ya, jadi saya kira rujukan primernya harus di ini ya, ditambah Siap, supaya Bu. lebih tajam analisisnya. Iya, Bu. Oke. Saya kira cukup ya. Selanjutnya silakan. Bu, maaf Bu, kita bisa lanjut ke pembahasan selanjutnya gitu kelompok. Saya kira tadi masih raw ya ininya, pendahuluannya. Nanti akan ada satu sesi di mana saya akan mengoreksi tulisan. Oh. Ya. Jadi nanti ya udah sekalian aja barangkali untuk minggu depan kan libur ya, hari Senin tuh ya. Oh iya. Nah, hari Senin libur. Jadi minggu depannya lagi kita baru bisa masuk. Jadi selanjutnya saya akan meminta untuk submit tulisan yang udah sampai sejauh mana progresnya. Jadi saya tidak akan konfirmasi udah sampai mana nih gitu, tapi nanti saya akan koreksinya berdasarkan tulisan yang disubmit ke GC. Nanti saya buat GC-nya ya. Lupa saya mau buat GC dari kemarin. Ya, gitu. Jadi mungkin tidak ada pertemuan gitu ya. Nanti minggu depan, 2 minggu yang akan datang, tapi akan saya koreksi. Nanti hasil koreksiannya akan saya submit ulang gitu ke setiap kelompok. Gitu ya. Jadi progresnya nanti akan terlihat tulisan di tulisannya itu. Nanti kan sudah kelihatan tuh referensinya kayak gitu ya. Kayak gitu. Kemudian apakah betul enggak referensinya gitu kan ya, pakai Mendeley enggak gitu kan. Iya, Bu. Gitu. Udah pada pakai Mendeley belum? Bu mau bertanya. Iya. Tadi Asep dulu ya kalau nggak salah, maaf silahkan. Asep? Nggak apa-apa, Dil, lanjut aja. Lanjut aja, Dil, santai. Ya, silakan ya. Ini Bu mengenai Mendeley. Saya sama tim udah pakai Mendeley sebenarnya. Cuman untuk masukin di Word-nya sendiri kita pakai reference insert citation di Microsoft Word, itu nggak apa-apa kan? Untuk sekarang maksudnya belum digabung. Bukan, maksudnya gimana ya? Saya takutnya salah paham gitu ya mengenai referensi menggunakan Mendeley gimana. Soalnya kan Mendeley itu sebenarnya buat mencari sumber-sumbernya, tapi untuk citasi di Word juga asalkan memasukkan udah APA style-nya benar gitu Bu, harusnya nggak ada masalah kan? Saya juga nggak paham gitu gimana bisa meriksa apakah pakai Mendeley atau enggaknya. Nah kalau saya mah baiknya pakai Mendeley aja langsung ya. Di Mendeley itu bisa citasi langsung. Saya secara teknis aja sih belum paham Bu, cuman ya. Coba sebentar ya, ini sambil ini ya. Oke, saya share screen sebentar ya, bagaimana tuh Mendeley itu ya. Saya buka dulu. Ini di record. Soalnya nanti biar Anda nggak pusing gitu ya, apa namanya, ini lampirannya mana gitu, bukan lampiran, referensinya gitu ya, daftar pustakanya. Jadi ini sangat membantu kalau menurut saya selalu pakai Mendeley soalnya. Sebentar. Ini sebagai contoh aja ya. Sebentar, kok aneh. Oke. Saya share screen. Yang lain udah ada yang mencoba pakai Mendeley? Bu, buat Asep sendiri nanti yang pakai Mendeley mungkin anggota kelompok yang lain Bu, karena kemarin pas waktu Asep coba sama Farik itu laptop Asep si Word-nya itu nggak bisa disambungin ke Mendeley gitu Bu, jadi si Mendeley-nya tuh cuman bisa dipakai untuk membaca abstrak yang kayak gitu terus mencari jurnal gitu. Kalau untuk menghubungkan untuk membuat citasi itu nggak bisa, kemarin sama Farik Asep coba tuh. Itu Bu. Enggak. Lebar. Kayaknya belum disinkronisasi deh Asep. Word sama itunya harus disinkronize dulu.
Nah iya Bu, itu mungkin nanti Nah itu sepertinya belum disinkronize ya. Word-nya takut terlampau lama gitu Bu, Word-nya itu jadi nggak mauan. Sebentar. Kenapa? Sebentar, ininya apa yang salah? Kenapa di sini nggak berhasil? Bentar ya. Kenapa incorrect ya? Sebentar ya. Tidak berhasil. Bentar. Kok rasanya itu sebentar ya? Kemarin baru hari apa saya pakainya, tapi kok bisa nggak ini ya? Oh, ya Allah, ini salah. Kayak ini kan, ini nih saya sudah Mendeley-nya sudah aktif nih, misalkan sebentar. Nah ini saya ingin melakukan sitasi misalkan ya, ini ya. Ini apa ya? Oke, yang ini nih. Ini kan kebetulan pakainya Vancouver, kebetulan ya, karena dimintanya Vancouver. Sebentar. Oke, nah ini kan ada reference. Kenapa? Nah, oke. Kan ini udah, berarti ini udah tersinkronisasi. Nah, kasusnya Asep barangkali belum synchronize ya di itunya dari Mendeley ke Word-nya. Jadi harus pastikan itu tersinkronisasi gitu ya. Jadi baru bisa dipakai. Nah, enaknya kan begini ya. Jadi kalau misalkan ini kan kebetulan Vancouver gitu kan ya. Misalkan ini saya nomor 3 nih. Siap nomor 3 ya. Oke. Oke, Japeli Padula aja deh, yang gampang ya. Oke, ini saya di sini. Insert. Ini agak lama laptopnya ya. Kenapa ini agak lama ya? Mohon maaf, ini agak lama. Nah, sebentar, saya harus refresh dulu kayaknya. Saya stop share dulu ya, saya refresh dulu. Kecapean dari pagi sepertinya, bentar ya. Oke, udah sekarang. Bentar. Oke.
Kan ini ya, ini tampilan di Mendeley-nya kan seperti ini ya. Nah, nanti Asep mungkin ini udah disinkronize belum? Yang Asep. Rik, kemarin teh synchronize tuh, Rik. Nah, pertama harus disinkronize dulu. Ya, nah pokoknya dicek dulu bagaimana cara mengaktifkan Mendeley dengan Word gitu kan ya. Apa namanya nanti disambungin tuh si Word dengan si Mendeley-nya gitu kan, itu harus tersinkronize gitu ya. Nah, kemudian ini kan ini ya udah ya. Nah, kita juga harus hati-hati karena kan kita kadang ya pakai yang Sci-Hub itu kan ya bajakan, namanya juga bajakan gitu ya. Jadi kita harus hati-hati apakah betul nggak apa namanya jurnal yang kita citasi itu namanya benar gitu kan ya, si autornya benar nggak. Nah, ini harus dicek dulu gitu kan ya. Nah, ini yang seperti ini ya. Ini udah benar berarti seperti ini. Nah, kemudian proses selanjutnya kalau misalkan kita memang udah benar itu kan kita awalnya pokoknya nanti adalah di Google itu cara bagaimana memasukkan folder gitu kan ya, bagaimana cara memasukkan file ke foldernya gitu kan ya, itu nanti ada di Google, coba dicek. Nah, sekarang kan gini tadi ya, misalkan ini saya pakainya ini nomor Japeli gitu kan ya. Nah, coba kan begini ya, tinggal masukin Japeli, nulisnya Japeli. Oke, kan ini sudah ada ya, Japeli gitu kan. Tinggal gini aja kan gitu ya. Langsung oke. Nah, di sini ada udah di sini nih. Karena di sini ada nih. Gitu ya. Ini karena 4, kenapa pakai 4? Karena ini pakai Vancouver ya. Nanti Anda bisa milih yang apakah yang biasanya kan ini ya yang dipakai American Psychological Association gitu ya. Nah, ini gitu ya. Dan ini juga harus di ini dulu apa namanya? Di edit kalau misalkan kita misalnya mengutipnya di awal gitu kan, karena berbeda dengan mengutip di akhir. Karena nanti akan begini nih, sebentar. Ini kita hapus. Terus ini misalnya ini kita pakai yang apa style ya. Nah, ini kan udah berubah lagi nih. Jadi begini, gitu ya. Nah, awalnya kan begini nih, dalam kurung begini. Tapi kalau di awal kalimat kan kita nggak mungkin ada dalam kurung kan begitu ya. Jadi tetap harus diedit. Ngeditnya tinggal di delete aja ujungnya gitu kan, kayak gitu. Gitu ya, seperti itu. Nah, enaknya ini Vancouver ya. Oke, tadi takut. Oke. Udah Vancouver lagi. Nah, ini di akhir gitu kan ya, kita sudah tidak harus menuliskan kembali daftar pustakanya. Nah, ini udah jadi seperti ini. Jadi tadi saya ada 1 gitu kan ya, 2, 3 dan seterusnya, ini udah nggak usah nulis lagi di sini gitu karena sudah ada di sini gitu. Jadi enaknya seperti itu pakai Mendeley. Jadi nanti juga stylenya macam-macam, terserah apakah mau seperti ini karena ini permintaannya harus Vancouver, jadi saya pakai Vancouver. Tapi kalau misalkan nanti yang standar biasa pakai yang American Psychological Association yang ini. Gitu ya. Ini penggunaan Mendeley-nya seperti mudah sekali kalau menurut saya mah sederhana. Jadi tinggal diinstal Mendeley-nya, kemudian nanti kalau misalkan manual, kalau mau manual misalkan nggak pakai Google Scholar gitu ya, di sininya nanti tinggal bikin folder aja di sini gitu kan ya. Jadi nanti semua udah bisa kita pakai, nanti synchronize di sininya apa namanya di Word-nya, dan di akhir kita pakai ini aja insert bibliografi, nah keluarlah ini gitu. Jadi di akhir tulisan kita tinggal klik insert bibliografi gitu. Jadi setiap kali kita mensitasi itu akan selalu langsung muncul di bawah dan akan apa namanya akan tersusun gitu ya. Gitu. Kalau ini kan 1 2 3 4 5 jadi bukan berdasarkan abjadnya, tapi kalau misalkan pakai yang apa style gitu ya yang tadi, nah itu pakainya di sini abjad dari A, B, C dan seterusnya kayak gitu. Gitu ya. Jadi
Coba aja, gampang kok gitu ya. Belajar sendiri gampang. Oke. Nah, itu ya Asep ya. Untuk Fadil juga ya untuk Mendeley. Jadi saya sarankan pakai Mendeley aja supaya standar semuanya. Iya, Bu. Ya. Gimana? Nggak jelas? Terakhir aja Bu, ini ada salah satu anggota sebenarnya yang gue juga bahkan gak jalan tes. Oh my god. Jadi gini, ada satu anggota yang Word-nya juga katanya di laptopnya nggak bener, jadi mungkin dari satu orang aja ada yang nggak bisa pakai Mendeley. Jangankan disinkron, soalnya Word-nya aja nggak jalan. Iya. Jadi harus synchronize dulu ya. Itu nantilah bisa dibantu lah, kan nanti dibuka di manapun gitu ya, sebetulnya di laptop manapun nanti kalau misalkan kita sudah memasukkan, misalkan tadi yang manual yang pakai folder itu, misalkan semua rujukan kita masukkan ke folder itu, kita nanti bakal bisa buka dimanapun gitu. Jadi ngeditnya gampang juga sih nanti. Baik, Bu. Oke, ya. Bu, terima kasih. Oke. Selanjutnya silahkan kelompok selanjutnya. Bu, izin share screen. Iya. Ya, untuk kelompok 11 itu kan dapat temanya itu tentang kebijakan moneter. Nah, minggu lalu itu kita niatnya mau ambil tentang inflasi, tapi kan agak kurang relevan gitu. Jadi kita ganti ke kripto di Indonesia gitu, Bu, tentang pro dan kontranya gitu. Nah, di sini kita alhamdulillah udah dapat pendahuluannya, Ibu. Jadi kita itu nanti bakal ngebahas apa sih pandangan pemerintah dalam pro kontranya Bitcoin ini di Indonesia, Bu. Oke, Indonesia mah kan sebetulnya ini ya user ya untuk Bitcoin-nya kan ya. Soalnya yang produsennya kan di Kazakhstan kayak gitu kan ya. Oke, perkembangan Bitcoin ya. Tapi kalau di Indonesia kan belum legal ya. Iya, ini belum legal posisinya kan sampai sekarang gitu ya. Nah saya boleh sih sebetulnya boleh dari sisi berarti ngambilnya uang ya. Iya. Berarti konsep uang dulu gitu ya, konsep uang seperti apa gitu ya. Kemudian, nah saya nggak tahu nanti apakah yang dilihat apakah dari aspek legalnya atau apanya nih yang ingin dilihat dari perkembangan Bitcoin ini? Karena belum untuk apa namanya fungsi intermediasinya belum jalan kan kalau di Indonesia karena secara legalitas belum legal gitu. Ya Bu, tapi belum dikriminalisasi juga. Jadi secara teknis tidak masalah. Cuman nggak ada jaminan OJK aja. Iya gimana tuh? Rencananya itu kemarin mau lihat dari sisi pandang BI-nya juga, Bu. Sama dari Islam sih niatnya, Bu. Dari Islam. Oke. Ini belum sebetulnya boleh ya tema ini berarti kaitannya dengan alat pembayaran kan sebetulnya gitu ya, uang sebagai alat pembayaran kan ini kan masalah bagaimana bentuk-bentuk uang kan gitu ya, gitu sebagai alat pembayaran. Bagian dari moneter juga sih sebetulnya gitu ya. Mungkin bolehlah saya temanya boleh, tapi nanti saya belum lihat secara keseluruhan arahnya ini mau kemana gitu. Belum tergambar ya di sini. Mungkin izin menambahkan nih. Iya, silakan. Bu. Iya. Jadi di sini kita rencananya sih mau ini, Bu. Bitcoin itu apa? Terus sejarahnya juga, perkembangan, kelebihan, kelemahannya juga, terus pro kontranya, terus si pemerintah tuh udah tanggapannya apa sih mengenai si Bitcoin ini? Kayak gitu, Bu, yang berhubungannya dengan moneter, kebijakan moneter. Oke, terus kaitannya dengan perekonomian Indonesianya di mana? Belum dicari sampai sana, jadi malah pengen kita cari gitu, Bu. Si Bitcoin ini tuh pengaruhnya apa di perekonomian Indonesia?
Nah, itu belum muncul kan di sini juga tuh, Iya, di belum. outline-nya juga belum muncul ya. Iya. Seru ya itu tadi kaitannya dengan apa namanya Bitcoin ini. Kalau misalkan ini bukan mau ya, ini dalam konteks perekonomian Indonesia ini seperti apa sih gitu kan ya? Pengaruhnya ke perekonomian Indonesia akan seperti apa? Nah, itu justru yang harus dilihat. Gitu ya. Gitu ya. Jadi kaitannya dengan perekonomian Indonesia itu yang harus muncul. Karena kita sekali lagi berbicara tentang perekonomian Indonesia gitu ya. Bukan berbicara apa namanya terkait dengan uangnya saja gitu kan ya, bagaimana Bitcoin-nya dan sebagai cryptocurrency-nya gitu ya, tapi kita ingin melihat kaitan antara Bitcoin atau cryptocurrency itu dengan perekonomian Indonesia gitu. Itu yang harus munculnya. Baik. Ya. Itu ya barangkali itu. Oke. Ya ya Bu. Terima Oke, kasih ya udah. Bu. Oke, ini kelompok terakhir ya? Kami kelompok 11. 11. Ini kita kelompok 12 ya? 12 Bu, satu. Oh, Ya, 12. betul. Oke, satu lagi. Tes. Suaranya kedengaran? Ada suaranya. Ini temanya tentang? Tema kita tentang transformasi perekonomian Indonesia, Ibu. Oke. Nah, jadi untuk minggu kemarin kan Ibu meminta data di lapangan usaha dan melihat Indonesia sudah sampai pada transformasi tahap apa. Nah, kelompok kami sudah mencari data dan baru mendeskripsikannya secara sederhana aja, Bu. Nah, data yang kita ambil itu dari World Bank dan kita olah menjadi grafik. Nah, untuk data yang kita ambil itu ada data pertumbuhan banyaknya lapangan usaha setiap sektor, data sumbangan setiap sektor pada GDP, dan juga data penyerapan tenaga kerja setiap sektornya, Bu. Oke, jadi berdasarkan ini ya, transformasinya dari beberapa bidang ya, dilihatnya dari tenaga kerja gitu kan ya, kemudian dari apa lagi tadi Teh? Sumbangan terhadap GDP. Sumbangan terhadap GDP-nya gitu ya, oke. Iya. Berarti tinggal dilanjutin aja ya, dan dipertajam analisisnya. Iya, Ibu. Oke, saya kira cukup ya yang untuk yang ini udah jelas ya. Oh iya, Bu. Oke. Udah jelas. Oke, jadi ini udah jelas ya semuanya, udah presentasi hari ini progresnya udah sampai mana. Cuman tadi yang belum form itu adalah kelompok 1 barangkali ya. Karena data mungkin tadi salah kata kunci gitu kan ya. Salah kata kunci, jadi kata kuncinya harus diubah. Tapi saya kira udah jelas sekarang masalahnya di situ gitu ya. Jadi untuk rujukan bisa dicari gitu ya dengan lebih spesifik tadi ke disparitasnya di region ya, bukan disparitas di income between household gitu ya atau individu gitu. Nah, sekali lagi karena minggu depan kita tanggal merah ya, tanggal 28 itu, jadi kita akan apa namanya? Kuliah itu aktif berarti tanggal berapa? Tanggal 7 barangkali ya, tanggal 7. Nah, akan tetapi karena itu sudah pertemuan ke berapa? Efektifnya pertemuan ke 4-5 ya, 5. Ya, 5. Nah, 5, 6, 7 berarti kita punya 3 pertemuan. Jadi saya ingin progresnya sudah dalam bentuk tulisan tuh. Kan kita sebetulnya 2 minggu waktunya gitu kan ya untuk sampai ke tanggal 7 itu. Jadi nanti akan saya buka GC, di situ ada assignment di situ gitu ya. Jadi nanti tulisan yang sudah jadi progresnya itu sudah sampai mana itu disubmit ke GC. Gitu. Jadi nanti akan saya koreksi tuh. Misalkan sampai hal-hal teknis ya. Misalnya penulisannya, misalkan termasuk juga konten barangkali nanti
kontennya, kemudian bagaimana termasuk pengutipan barangkali nanti gitu kan ya, sampai hal-hal teknis supaya ini apa namanya dicicil gitu, saya ngoreksinya nggak full satu paper gitu, dan udah ketahuan dari awal mana yang harus dibetulkan gitu, sehingga nanti ketika full papernya udah jadi gitu ya, di tanggal di pertemuan ke-8 di UTS nanti dipresentasikan, itu sudah tidak terlalu banyak koreksi gitu, seperti itu ya. Jadi nanti akan saya habis ini deh, supaya saya tidak lupa, saya akan buat Google Classroom untuk perekonomian Indonesia ya, dan nanti bisa disubmit ke situ progresnya. Jadi minggu tanggal 7 itu kita tidak ada kuliah ya, jadi tugas saya ngoreksi, berarti jam itu saya akan ngoreksi. Mudah-mudahan selesai 12 kelompok ya gitu, itu barangkali. Dan saya pesan karena ini project-nya kelompok ya, team based project, jadi saya sarankan semuanya berkontribusi gitu ya. Diskusinya jalan, masing-masing kelompok tuh antar anggota tuh jalan, jadi supaya tidak ada miskomunikasi antara anggota yang satu dengan anggota yang lain, karena nanti kan jadinya paper kelompok bukan paper individu gitu kan ya, jadi semuanya harus paham gitu ya. Jadi ini barangkali latihan juga bagi Anda bagaimana koordinasi, berkooperasi, bukan berkooperasi ya, bekerja sama lah di sini dengan teman-teman gitu ya. Memang sulit ya di masa pandemi gitu kan ya, tapi kan misalnya bisa pakai Zoom atau apa gitu ya, supaya pemahamannya sama antar anggota kelompok. Oh iya, arahnya kita mau ke sini ya gitu kan ya gitu. Jadi yang satu memahaminya lain gitu kan, yang satu ke sini, yang satu ke sana gitu pemahamannya, jadi jangan sampai begitu gitu ya, karena ini kelompok sebenarnya ya, tim tuh. Oke, baik, ada pertanyaan dulu enggak? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada sudah jam 15 ini sekarang. Saya kira untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian, insya Allah. Berarti kita bertemu lagi sebetulnya 3 minggu yang akan datang gitu ya, ininya officialnya gitu. Nanti. Oke ya, jadi nanti akan saya setting untuk tugasnya itu masuk tanggal sebentar ya. Tanggal 6 ya, hari Minggu aja nggak apa-apa. Tanggal 6, jadi saya tanggal 7 sudah bisa mengoreksinya, gitu ya. Jadi tanggal 6 maksimal masuk progresnya, ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira pertemuan hari ini kita cukup sekian. Terima kasih ya, Anda sudah tadi menyampaikan progres dari masing-masing kelompok. Mudah-mudahan 2 minggu yang akan datang progresnya sudah jauh lebih baik, gitu ya. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu.